Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Ya ikhwan, kita hidup di zaman now ini banyak masalah. Banyak masalah. Kita punya masalah sama orang tetangga, terkadang ada masalah. Terkadang kita punya masalah sama kerabat, sama kakak, sama adik, terkadang sama orang tua kita. Tidak mudah kita menjalin silaturahmi. Ya, terkadang sebagian kerabat kita tidak ngerti apa yang kita lakukan. Ada sebagian datang kepada saya, Ustaz, saya ini bingung Ustaz. Sama kerabat-kerabat saya. Kenapa, Mas? Saya ini kalau kasih mereka duit, mereka bilang saya sombong, sok kasih duit. Kalau saya nggak kasih, katanya pelit. Saya bingung Ustaz, gimana? Jadi ada sebagian gitu ya. Ya, sebagian gitu, sebagian kerabat tidak bisa paham apa yang kita lakukan. Kita niat baik, namun mereka salah terjemah. Mau diapain? Adik iblis yang mengadu domba. Akhirnya timbul masalah kita dengan kerabat, timbul masalah dengan adik, dengan kakak, ya. Timbul masalah dengan om, timbul masalah dengan tetangga, timbul masalah dengan teman pengajian, ya. Timbul masalah sama DKM, timbul masalah sama ustadz yang lain. Itu kejadian seperti itu. Hidup ini dengan problematika. Kan memang demikian manusia hidup dengan problematika. Ya. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat mudah memaafkan. Sifat mudah memaafkan. Ya udah, maafkan aja. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia nggak ngerti. Kok dia begitu? Dia tidak menghargai saya. Mungkin dia tidak ngerti. Ente jangan dulu memvonis dia tidak menghormati Anda, tidak ini, tidak ini. Mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia tidak tahu. Kasih uzur. Al-mu'min yatlubul ma'adir. Seorang mukmin dia mencari uzur bagi saudaranya. Wal munafik yatlubul afarat. Adapun orang munafik cari-cari kesalahan saudaranya. Kalau Anda memiliki sifat mudah memaafkan, Anda akan bahagia. Oleh karenanya para anbiya, para nabi, orang-orang yang berjiwa besar, dada mereka sangat lapang, dimusuhi oleh kaum tapi mereka mudah memaafkan. Jadi mereka hidup bahagia. Kalau orang dadanya sempit, badannya besar, dadanya sempit, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit nggak bisa tidur, stres. Kenapa? Tidak mudah memaafkan. Mau tidur mikir si fulan kurang ajar, si fulan kurang ajar, si fulan murojaah, dendam. Terus gimana mau tidur? Gimana mau tidur? Dada kita ini sudah sempit kalau kita nggak isi. Kalau kita isi dengan Al-Quran, isi dengan hadis-hadis Nabi, isi dengan pengajian, kita bahagia. Tapi kalau sudah isi tentang berita-berita pembunuhan, berita macam-macam, diisi lagi dendam kusumat kepada si fulan, wah gimana mau bahagia? Dada kita nggak kuat, meledak ini gara-gara diisi dengan hal yang tidak benar seperti itu. Kalau Anda mudah maafkan, Anda bahagia. Anda bahagia. Allah angkat derajat Anda dan Anda akan bahagia. Ya. Kalau kita tidak mudah maafkan, akhirnya terkadang permasalahan kita bawa ke rumah. Istri ikut kena, anak-anak ikut kena. Ya sudah, bagaimana cara maafkan Ustaz? Ya sudah, itu sudah takdir, mau diapain? Orang itu pasti mencela saya, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dia pasti mencela saya. Mau diapain? Ya sudah, ini mau apa? Ya sudah, terima aja. Sudah, maafin aja lah. Allah sudah takdirkan. Kalau Anda maafkan dia, Anda akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita usul-usul lagi. Ya udah, dia mungkin mencela saya karena ada dosa yang pernah saya lakukan. Dan benar. Akibat dosa yang pernah saya lakukan, maka akhirnya dia mencela saya. Tidak ada ya sesuatu musibah yang menimpa kita kecuali karena dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kalau Anda mudah maafkan, terutama para ibu-ibu, mudah maafkan. Kalau saya yang punya salah, maafkan. Jangan marah-marah terus ya. Marah boleh, tapi sebentar, jangan lama-lama ya. 5 menit, setengah jam paling maksimal marah. Setelah itu sudah. Ngapain dendam lama? Dan paling tidak enak kalau seorang bermasalah sama orang dekat. Paling tidak enak. Kalau ente punya musuh di Amerika, nggak ada masalah. Sudah ente debat-debat di internet, maki-makian, sudah nggak pernah ketemu. Tapi coba kalau ente punya teman ribut sama teman kantor, tiap hari ketemu dia. Kan kita jadi nggak enak hidupnya. Tiap hari dia lewat sini, dia belok timur, kita belok selatan ya. Kita belok ting, bilang gitu, repot. Repot di dalam kantornya kecil, jadi muter-muter situ saja ketemu terus. Nggak enak. Punya masalah sama tetangga, nggak enak. Tiap hari ketemu di masjid. Akhirnya cari masjid lain, sholat di masjid sana. Menyiksa diri, saya udah maafkan, selesai ngapain? Udah kita hidup. Dia maki-maki, sudah saya maafkan, sudah selesai. Ya. Jadi kita yang tentram, dia yang gelisah. Biarin dia gelisah, dia tidak mau ke masjid, kita terserah. Tapi nanti maafkan. Saya maafkan ini. Jadi kita tentram, santai, nggak ada beban. Kalau masalah sama orang dekat, nggak enak. Masalah sama adik, masalah sama kakak, masalah sama ibu, penderitaan bagi kita. Apalagi kalau masalah sama istri, sudah bingung. Apalagi istrinya cuma satu, setengah mampus. Udah rumah kecil, muter-muter sana, itu ketemu lagi, dia lagi. Udah mending ente maafin, sayang. Maafkan saya, sayang.
Udah sayang, nanti saya belikan emas saya. Nanti saya belikan emas saya, sayang. Udah peluk dia, cium keningnya, itu udah selesai. Ya. Kasih emas selesai, udah selesai. Ajak makan.